ada lampiran RAB atau rincian anggaran biaya, lampiran surat keterangan kurang mampu atau KPM, dan lampiran surat aktif kuliah. Dilampirkan lagi nilai terakhir ya. Yang terakhir dilampirkan nomor rekening. Teman-teman, terima kasih atas dukungannya selama ini. Alhamdulillah kita selalu semangat dan sudah mencapai 5.000 subscribe. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa terus semangat ikuti channel ini karena channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat tentunya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Jadi insya Allah channel ini akan berbagi konten-konten yang bermanfaat tentunya. Di antaranya seputar cara mendapatkan bantuan, cara berbisnis, wirausaha, dan tutorial lainnya yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Teman-teman juga bisa menonton video-video sebelumnya, di antaranya cara mendapatkan bantuan UMKM, cara mendapatkan bantuan lepas dari Basnas, cara mendapat bantuan dari pemerintah lainnya, cara daftar prakerja, serta tutorial-tutorial lainnya yang bermanfaat bagi kita. Jadi channel ini berbagi seputar bisnis, UMKM, pertanian, serta tutorial-tutorial di dunia maya ataupun dunia nyata. Nah, oleh karena itu jangan lupa pantengin terus, nongkrongin terus channel ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, oke? Jadi pada video kali ini admin akan berbagi lagi ini seputar cara mendapatkan bantuan pendidikan. Jadi admin berbagi sesuai dengan pengalaman admin ketika masih kuliah dahulu. Jadi ini adalah proposal permohonan bantuan dana pendidikan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkannya dan bagaimana mengajukannya, nanti kita akan kupas secara rinci. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipakai atau digunakan semestinya. Terima kasih, lanjut kita bahas. Perlu teman-teman ketahui, ini adalah bantuan hibah ataupun lepas, ataupun bisa dikatakan kalau di Dewan ya, anggota DPRD mungkin juga bisa menjadi bahan pokok pikiran. Nah, jadi intinya ini bantuan hibah lepas. Nah, karena bantuan ini bantuan hibah atau lepas, program ini belum tentu semestinya bisa dicairkan atau berhasil. Jadi ini untung-untungan kalau teman-teman berhasil, kalau di saat itu punya anggaran, ya alhamdulillah. Kalau tidak, kita masih hanya bisa sebatas berusaha ya. Jadi proposal ini diajukan kepada pemerintahan provinsi. Jadi admin memberikan tutorial atau berbagi pengalaman ini proposal bantuan dana pendidikan yang ditujukan kepada provinsi. Tentu saja ini gubernur. Nah, oke. Yang pertama adalah cover. Cover ini berupa judul ya, judul dari proposal kita, permohonan bantuan dana pendidikan, disusun oleh kita sebagai pemohon ini mahasiswa. Jadi ini admin sendiri ketika masih berstatus mahasiswa. Kalau di sini logonya adalah logo kampus kita. Nah, nama kampus kita, perguruan tingginya tahun ajaran berapa dari Payakumbuh. Ini tahunnya sudah lama, tahun 2013. Mudah-mudahan ini masih bermanfaat, tapi formatnya insya Allah tidak berubah. Jadi Payakumbuh. Nah, kapan kita membuatnya? Nah, lampiran ini adalah satu berkas ya. Ini satu berkas perihal adalah bantuan dana pendidikan. Nah, kita ajukan kepada siapa? Kepada yang terhormat Bapak Gubernur. Gubernurnya di mana, teman-teman? Kalau saya provinsinya waktu itu Sumatera Barat ya, yang berada di Kota Padang. Jadi kantornya Gubernur Sumatera Barat, kantornya di Kota Padang. Oke. Pembukanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama-tama saya mendoakan semoga Bapak atau Ibu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Amin. Jadi, saya yang bertanda tangan di bawah ini, jadi ini adalah identitas teman-teman semua ya. Nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Jadi pekerjaan di sini admin akan berbagi pekerjaannya sebagai mahasiswa, siswanya di kampus mana, dan alamat admin. Admin alamatnya sesuai KTP atau domisili. Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan bantuan dana pendidikan di tempat teman-teman berkuliah ya, untuk bermaksud untuk kelancaran pendidikan. Untuk sebagai pertimbangan, jadi teman-teman lampirkan sebagai pertimbangan. Itu sebagai pertimbangan bagi Bapak, saya akan lampirkan bahan-bahan sebagai berikut. Jadi yang teman-teman lampirkan yaitu surat keterangan aktif kuliah. Jadi surat keterangan aktif kuliah ini diminta di kampus yang tempat teman kuliah
ya. Yang kedua, rincian anggaran biaya ya, yang dibutuhkan atau RAB. Jadi teman-teman buat rincian anggaran biaya. Rincian ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saran dari admin, rinciannya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, karena ini hanyalah hibah atau bantuan lepas, jadi tidak perlu besar-besar ya, cukup 3-5 juta saja. Yang ketiga, surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu ini adalah surat diminta dari pihak kenegarian atau pihak kelurahan ataupun pihak desa. Nah, di sini kita dibuat surat keterangan tidak mampu ini dibuat berdasarkan keluarga miskin atau keluarga kurang mampu. Nah, demikianlah permohonan ini saya ajukan. Semoga Bapak dapat mengabulkan, dan atas bantuan yang Bapak berikan saya ucapkan terima kasih. Pemohon, nah ini pemohon admin sendiri. Baik, ini adalah isi dari inti pokok dari proposal itu ya. Nah, nanti yang kita lampirkan tadi seperti surat aktif kuliah, dan juga teman-teman nanti persiapkan juga kartu mahasiswa tentu ya, dan KTP. Nah, RAB atau rincian anggaran biaya yang dibutuhkan ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, per tahun juga bisa atau per semester. Jadi di sini kalau admin buat nomor 1 uang makan. Di sini admin waktu itu kos ya, ke asrama. Yang kedua uang beli buku. Jadi kita butuh ini dan kelengkapan lainnya. Ini tergantung teman-teman ya. Jadi usahakan nanti nominalnya totalnya 3-5 juta saja. Jadi penutupnya ya. Petutupnya demikianlah proposal bantuan dana ini saya buat dan saya ajukan. Besar harapan saya semoga Bapak dapat mengabulkannya atas perhatian serta bantuan yang Bapak berikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalam. Nah, di sini kita buat dan juga sebagai pemohon. Jadi proposal ini ditandatangani memang oleh si pemohon karena ini. Selanjutnya teman-teman lampirkan surat keterangan kurang mampu, dan ini dikeluarkan oleh pihak desa, kenegarian ataupun kelurahan. Jadi nanti formatnya juga ada di sini. Nah, kalau ini dikeluarkan oleh formatnya sudah ada di masing-masing instansi kenegarian, desa ataupun kelurahan. Nah, di sini nanti mungkin teman-teman juga bisa mempertegas isi dari surat ini, yaitu sepengetahuan kami pemerintah ataupun instansi daerah desa yang menyatakan memang berasal dari keluarga kurang mampu atau KPM. Nah, ini suratnya digunakan untuk semestinya ya. Oke. Di sini nanti kita dilampirkan nama orang tua, nama ayah ya, pekerjaan dari ayah, nama ibu, pekerjaan dari ibu, jadi dan nama kita sendiri ya, sebagai pemohon anak. Yang selanjutnya surat keterangan aktif kuliah. Surat keterangan aktif kuliah ini nanti akan dikeluarkan oleh kampus kita masing-masing yang menyatakan kita memang mahasiswa aktif. Jadi ini surat yang mendukung, itu teman-teman bisa juga. Nah, lampiran pendukung ya teman-teman lampirkan yaitu nilai ya, nilai terakhir ya, nilai terakhir SKS terakhir yaitu semester berapa. Nanti saya berharap teman-teman nilainya juga tinggi ya, minimal 3 lah, 3,00. Jadi nilai ini sangat berpengaruh juga ya. Nah, oke. Setelah itu lampirkan kartu mahasiswa. Nah, kartunya sudah hancur, dan identitas. Nah, selanjutnya teman-teman lampirkan nomor rekening. Jadi nanti kalau di ACC insya Allah nanti akan dicairkan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, jadi admin tidak ada file softnya karena ini sudah lama. Jadi nanti kalau ada pertanyaan admin juga akan bantu. Jadi sekali lagi admin perjelas secara singkat, proposal bantuan dana pendidikan ini khusus untuk pendidikan mahasiswa ataupun di saat status sebagai mahasiswa. Nah, bentuknya seperti ini, dijilid, dan covernya judulnya bantuan ya, permohonan bantuan dana pendidikan, cover. Jadi strukturnya cover, ada isi dari proposal. Nah, ini isinya dari pemohon. Jadi di sini nanti ini adalah data si pemohon.
ada lampiran RAB atau rincian anggaran biaya, lampiran surat keterangan kurang mampu atau KPM, dan lampiran surat aktif kuliah. Dilampirkan lagi nilai terakhir ya, semester terakhir, ada surat kartu mahasiswa, ada KTP, dan yang terakhir dilampirkan nomor rekening. Nomor rekening diusahakan nama yang bersangkutan. Nah, ini kapan cairnya nanti akan Amin bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini ingat sekali lagi, ini adalah pengajuan proposal hibah. Ini tergantung anggaran, berhasil atau tidaknya itu tergantung anggaran, dan juga ini untung-untungan. Bukan berarti diusulkan langsung cair, dan bukan berarti ini wajib dicairkan, karena kita hanya permohonan bantuan proposal. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.